Roma diketahui tengah mencari bala bantuan untuk sayap kiri menjelang bursa transfer Januari, dengan masa depan Nikola Zalewski yang masih belum pasti dan pemulihan panjang Alexis Saelemaekers dari cedera pergelangan kaki. Giallorossi mulai mencari pemain untuk diincar di bursa transfer musim dingin. Menurut Corriere dello Sport, salah satu nama yang diajukan ke Roma baru-baru ini adalah Lucas Piton dari Vasco da Gama. Pemain berusia 24 tahun keturunan Italia ini dihargai sekitar 8-10 juta euro dan dapat menjadi investasi untuk masa depan. Roma dikabarkan tertarik pada bek kiri Fiorentina Fabiano Parisi. Pemain berusia 23 tahun itu masuk dalam daftar target potensial Giallorossi menjelang bursa transfer Januari, mengingat masa depan Nikola Zalewski dan cedera jangka panjang Alexis Saelemaekers yang tidak menentu. Klub ibu kota berupaya mendatangkan pemain sayap kiri tambahan di bursa transfer musim dingin. Menurut Gazzetta dello Sport, Parisi adalah pemain yang sudah lama disukai Roma. Kemampuannya bermain di sisi kanan juga merupakan bonus besar yang menjadi pertimbangan Giallorossi dalam evaluasi mereka. Parisi sejauh ini gagal mendapat banyak ruang di skuad Rafael Palladino. Hubungan antara Roma dan Fiorentina baik yang selanjutnya dapat memfasilitasi kesepakatan yang melibatkan bek muda tersebut pada bulan Januari atau musim panas mendatang. Ada laporan yang berkembang mengenai ketegangan antara Kapten Roma Lorenzo Pellegrini dan klub ibu kota. Seperti yang ditulis dalam edisi Corriere dello Sport hari ini, momen negatif Pellegrini tidak hanya menyangkut penampilannya di lapangan. Kapten Giallorossi dikatakan sangat kesal dengan cara klub memecat Daniele De Rossi secara tiba-tiba dalam 4 pertandingan awal musim baru. Kritik dari penggemar dan media telah menyebabkan Pellegrini menjadi lebih tegang dalam hubungannya dengan klub. Dengan kontraknya yang akan berakhir dalam beberapa tahun mendatang, masih belum ada pembicaraan mengenai kesepakatan baru untuk gelandang tersebut. Gelandang Italia David Fratesi menanggapi kritik terkini yang ditujukan kepada Lorenzo Pellegrini. Selama konferensi pers hari ini di Coverciano menjelang pertandingan Nations League antara Italia dan Israel, Fratesi masuk membela Lorenzo Pellegrini. "Saya benar-benar merasa kasihan padanya," kata Fratesi. "Lorenzo adalah orang yang hebat dan pemain yang hebat. Saya menonton pertandingan Roma dan ketika dia datang ke sini, dia bisa terlihat seperti orang yang berbeda. Saya melihatnya bermain sangat baik saat melawan Belgia. Imbuhnya, saya pikir kapten seperti dia, yang sangat seimbang dan memikirkan orang lain, harus terus memegang teguh dia. Ini bukan momen yang mudah baginya. Tidak mudah untuk turun ke lapangan dengan 60.000 orang mencemooh Anda. Saya harap dia bisa keluar dari situasi ini. Dia orang yang sangat hebat." Malam ajaib Niccolò Pisili saat melawan Belgia telah membawanya masuk dalam buku sejarah klub ibu kota. Sebagaimana dikonfirmasi Roma di situs resminya, Pisili telah memecahkan 2 rekor sekaligus, melakoni debutnya di timnas senior pada usia 20 tahun 17 hari. Masuk ke lapangan pada menit ke-35 babak kedua pertandingan Italia-Belgia, dengan skor imbang 2-2, talenta Roma tersebut menjadi pemain termuda, baik Roman maupun Roma, yang berasal dari sektor muda klub, yang melakukan debut bagi Azzurri. Pisili telah melampaui rekor Francisco Kawasaki Rocca, yang hingga tanggal 10 Oktober tahun 2024 menjadi produk muda termuda yang mengenakan seragam Italia pada usia 20 tahun dan 57 hari. Rocca menjadi pemain inti dalam laga persahabatan Yugoslavia-Italia 1-0 pada tanggal 28 September tahun 1974. Setelah sebulan dikeluarkan dari skuad atas perintah klub, Nikola Zalewski akhirnya bisa menikmati lapangan lagi. Juric memainkannya dalam pertandingan melawan Monza, dan meskipun penampilannya tidak bagus, ia akan tetap menjadi senjata tambahan yang bisa digunakan pelatih. Dengan cederanya Saelemaekers dan kondisi fisik El Shaarawy yang lemah, saat ini pemain sayap Polandia itu tetap menjadi solusi terbaik, jika bukan satu-satunya, untuk sayap kiri. Namun perpisahannya hanya dapat ditunda beberapa bulan. Bahkan, seperti dilansir portal turkisoscu.com.tr,
Besiktas dikabarkan sangat tertarik pada Zalewski dan sudah berusaha mencari kesepakatan dengan Roma untuk bulan Januari. Mulai bulan Januari juga, pemain Polandia akan dapat menandatangani prakontrak dengan klub lain dan pindah dengan status bebas transfer pada bulan Juli. Bek Roma Mats Hummels membahas bulan pertamanya di ibu kota Italia. Dalam wawancara dengan Corriere dello Sport, Hummels berbicara tentang keinginannya untuk melakoni debut bagi klubnya setelah gagal tampil satu kali pun pada minggu-minggu pertamanya di Roma. Sangat disayangkan saya sakit minggu lalu, katanya mengacu pada kekalahannya di menit terakhir pada pertandingan melawan Monza. Saya demam dan tidak bisa berangkat ke Monza, tempat saya seharusnya memulai. Saya merasa bugar, saya cukup baik untuk bermain dan saya siap. Saya tidak mungkin menjadi starter melawan Inter, tetapi saya pasti akan bermain melawan Dinamo Kiev, tambahnya. Roma, Trastevere adalah daerah favorit saya sangat suka berjalan di sepanjang tepi sungai Tiber dan menikmati sejarah kota ini. Lorong-lorongnya, kipas anginnya, makanannya, saya suka semuanya. Pastanya enak dan jika harus memilih, saya akan memilih carbonara. Luar biasa. Dalam beberapa musim terakhir, banyak yang menganggap Roma kurang memiliki posisi menyerang. Dybala adalah pemain berkelas dan banyak yang diharapkan darinya untuk memimpin serangan Roma, tetapi ini tidak berarti bahwa ia akan menjadi yang terdepan di musim mendatang. Tahun ini mungkin berbeda. Roma berharap ia bisa kembali menunjukkan performa yang membuatnya mencetak rata-rata lebih dari 1 gol setiap 2 pertandingan selama kariernya di Roma. Setelah bergabung pada tahun 2022, sudah waktunya baginya untuk memasuki masa keemasannya dan mencoba menunjukkan performa yang kita tahu ia mampu lakukan. Orang-orang seringkali ingin membuat prediksi tentang musim mendatang dan pemain yang akan memimpin jalannya pertandingan. Dalam taruhan Liga Champions, dampak pemain tertentu berpotensi membuat perbedaan besar pada cara kerja pasar taruhan, dan orang-orang yang berpikir Erling Haaland atau Harry Kane akan menjalani musim terbaik mereka mungkin memilih untuk bertaruh sesuai dengan itu. Dybala tidak akan melakukan pergerakan apapun di Liga Champions musim ini, karena ia akan bermain di Liga Eropa untuk Roma dan berharap kompetisi ini membantunya menemukan performa terbaiknya.